Taruna ya, ikrar sebagai Kepala Badan POM. Mungkin sudah menyampaikan juga sesuatu. Diaturlah sedemikian rupa bagaimana kondisi terutama perkosmetikan ini, per skincarean ini agar tertib. Begitu ya, Mr. Blan ya? Betul, betul Mr. Z. Artinya orang-orang yang akan kita undang ini pun juga berkompeten ya. Berkompeten dan kredibel untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui sebagai informasi guna memperluas hasanah kita dalam membedah peraturan ini. Karena peraturan ini menurut saya pribadi Mr. Z ya, sangat vital. Ya. Nah, sebelum kita merujuk pada pembedahan si pasalnya di dalam peraturan ini, saya ingin mengajak teman-teman itu untuk sekedar merangsang otak kita untuk berpikir, kemudian punya pertanyaan-pertanyaan kritis gitu. Kenapa pelibatan masyarakat ini peraturannya dibuat tahun 2025? Berarti kalau dibuat tahun 2025, kalau statusnya ini peraturan baru, bukan revisi, berarti sebelumnya belum ada dong. Ya kan? Atau belum, sudah diamanatkan oleh undang-undang tapi belum dibuatkan sebuah peraturan yang benar-benar tegas mengatur untuk melibatkan masyarakat. Begitu ya Mr. Z ya? Nah, pertanyaannya sederhana. Kenapa baru tahun 2025? Gitu loh. Sementara kan BPOM berdiri sudah lama. Kemudian seperti yang kita singgung di awal tadi ya, mereka itu mereka itu membawahi bidang yang benar-benar vital. Obat dan makanan itu kan vital ya. Nah, kenapa baru tahun 2025? Ada apa? Apakah ada huru-hara sebelumnya, gonjang-ganjing sebelumnya, atau ada tekanan sebelumnya, kan kita belum tahu ya. Tapi setidaknya kita harus punya pertanyaan-pertanyaan kritis gitu, supaya bisa merangsang kita nanti mengetahui, oh peraturan ini dibuat karena ini, oh peraturan ini dibentuk karena ini gitu. Itu namanya kalau kita mau bicara tentang hukum itu kausalitas ya. Ada peristiwa baru yang belum diatur kemudian dibuatkan peraturannya. Nah, gitu. Jadi ada ada sebab dan akibatnya. Gitu. Jadi bagian dari dinamika. Nah, berarti kita harus lihat ada apa di tahun sebelumnya, di bawah tahun 2025. Ada apa? Oh, ternyata ada beberapa kasus yang melibatkan pelaku usaha skincare. Oh, ternyata ada kericuhan. Oh, ada ramai di media sosial. Oh, berarti ternyata ini berarti harus ditertibkan. Ya kan? Karena harus ditertibkan berarti berupa bentuknya adalah peraturan perundang-undangan. Ya kan? Ya. Nah, jadi kita memahaminya lebih gampang gitu Mr. Z. Bahwasanya peraturan ini tidak ujuk-ujuk sebenarnya dibuat. Ya kan? Ya. Nah, karena badannya sudah berdiri lama, pelibatan masyarakatnya baru dibuatkan peraturannya tahun 2025 nih. Nah, gitu. Oke, Mr. Blan, ini peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini adalah peraturan nomor 16 ya. 16 tahun 2025 tentang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan melalui peran serta masyarakat. Dasarnya tadi sudah disampaikan oleh Mr. Blind, tentu saja ada sesuatu yang terjadi sehingga aturan ini dibuat. Nah, saya ingin membacakan teman-teman ya, ini dasarnya yaitu pertimbangannya. Ini perlu ya Mr. Blind ya? Perlu. Oke. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menimbang. Nah, ini teman-teman diingat nih, apa sih sebenarnya? Inilah yang dipertimbangkan. A. Bahwa untuk melindungi masyarakat dari sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak
tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat kemanfaatan, mutu, label, penandaan, promosi dan atau iklan, perlu penguatan sistem pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan secara terpadu melalui peran serta masyarakat secara partisipatif, kolaboratif, dan edukatif. Silakan Mr. Glenn. Oke. Ini terkait dengan pertimbangan yang pertama. Monggo. Di situ jelas ditulis bahwa tujuannya, ya kan? Tujuannya untuk menjamin ya pemenuhan standar keamanan, khasiat dan manfaat serta mutu, ya kan? Terhadap barang-barang yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, ada diksi atau narasi yang dipakai terpadu. Terpadu itu artinya apa? Terpadu itu artinya terpusat. Ya. Jadi bukan main sendiri-sendiri. Harus terpadu, tetap ada yang mengkoordinir. Terpadu itu artinya tetap ada yang mengkoordinir, bukan liar. Nah, artinya menjadi satu kesatuan. Bukan masyarakat sendiri, BPOM sendiri, bukan. Tetap di bawah kontrol dari BPOM, masyarakat hanya partisipatif sifatnya. Ya. Itu garis bawahin dulu teman-teman ya. Pertimbangannya adalah itu. Sifatnya partisipatif dan pengawasan terpadu. Itu yang bisa kita ambil dulu di sini ya, secara terpadu melalui peran serta masyarakat secara partisipatif, kolaboratif dan edukatif. Saya kira sudah paham semua ini perbedaan ya, Mr. Brand ya. Iya Mr. C. Partisipatif itu artinya ya ada peran serta kita, kolaboratif berarti kita kerjasama ya kan. Kemudian edukatif memberikan informasi pembelajaran dan seterusnya. Sekarang pertimbangan yang B, bahwa masyarakat perlu mendukung terciptanya perdagangan sediaan farmasi dan pangan olahan yang jujur dan bertanggung jawab serta peningkatan daya saing sediaan farmasi dan pangan olahan. Monggo Mr. Blay. Nah, di pertimbangan yang kedua ini BPOM ya mempertimbangkan bahwasanya ada dugaan pelaku-pelaku usaha baik itu makanan olahan maupun sediaan farmasi yang sudah mulai ke arah yang tidak sehat. Makanya dipertimbangkan itu bagaimana caranya untuk bisa ya mendorong tumbuhnya persaingan yang sehat dan kemudian peningkatan mutu terhadap barangnya, kualitasnya itu. Artinya peraturan itu akan dibentuk ya. Salah satu pertimbangannya kan tadi itu ada dugaan atau ada kajian yang sudah mulai ke arah adanya persaingan yang tidak sehat dalam bisnis ya, perdagangan. Nah, di sini BPOM menghendaki adanya peningkatan daya saing, sediaan farmasi dan pangan olahan. Artinya diajak nih kalau ada temuan-temuan baru terkait begini, ini peningkatan daya saing. Persaingan yang tentu saja sehat. Teman-teman boleh ini ya, boleh tapping, apapun boleh tapping, nanti saya baca ya. Di sini ada tappingan dari ragam, partisipatif, edukatif, kolaboratif. Jadi partisipatif, kolaboratif, edukatif. Tetap harus ada batasan biar yang review gak keblinger. Nah, keblinger itu tadi mengangkangi. Bagaimana sih ceritanya? Mengangkangi. Mengangkangi. Kok kamu tahu mengangkangi? Kan itu yang suka dibilang sama Mr. Blind. Oh iya, Mr. Blind tuh memang suka kalau dikangkang. Bukan, soal BPOM ini.
Oke, paham. Nah, ini memang harus begitu, Mr. Brian, supaya kepala nggak panas, Mr. Betul, Brian. betul. Coba di sapa-sapa dulu siapa ada Pak Andreas itu kemarin Pak Dokter itu kan harusnya ada ini kok nggak ada ini. Aku udah share tadi. Lagi live kali beliau masih. Tadi aku lihat masih live soalnya. Oh, Coba aku telepon deh bentar ya. jangan nanti mengganggu gitu. Nah, ya siapa udah. tahu staffnya. Oke. Tadi aku lihat masih biarin live. aja, biarin ya. Oke, sekarang yang ketiga Mr. Blind pertimbangannya adalah sebagai berikut. Teman-teman boleh tapping apa saja silakan teman-teman tapping. Tapi tentu saja yang sesuai dengan tema kita malam ini yang membangun ya. Jangan tapping prot ya. Yang berikutnya adalah C, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 427 Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan serta pasal 76, pasal 77, pasal 81 Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan, masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan guna mewujudkan perlindungan dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak tepat dan atau tidak memenuhi standar dan persyaratan. Silakan Mr. Blend, yang pendek-pendeknya aja yang bawah. Ya. Di sini supaya masyarakat terlindungi adanya bahaya oleh penggunaan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak tepat dan atau tidak memenuhi standar atau persyaratan. Monggo Mr. Blind. Ya, jadi di pertimbangan yang ketiga itu, di situ kan mencantumkan rujukan atau amanat dari undang-undang di atasnya, ya kan? Ya. Atau peraturan yang sudah ada, yaitu peraturan pemerintah nomor sekian tadi tahun sekian itu. Undang-undang kesehatan juga ada ya tentang kesehatan. Nah, artinya memang ini sudah diamanatkan pelibatan terhadap masyarakat ini. Lalu kemudian ada kekhawatiran atau dugaan ya adanya beredarnya sediaan farmasi maupun makanan olahan yang tidak memenuhi standar. Ya kan? Jadi pertimbangan yang ketiga ini lebih merujuk kepada dasar hukumnya, ya kan? Untuk pelaksanaan amanat undang-undang, lalu kemudian tujuannya untuk mencegah adanya melindungi, mencegah beredarnya sediaan farmasi maupun makanan olahan makanan yang tidak sesuai standar untuk melindungi masyarakat gitu. Oke, kita yang keempat ya Mr. Blind ya. Yang keempat, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A, huruf B, huruf C, perlu menetapkan peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan tentang pengawasan sediaan farmasi dan artinya mendasari itu semua sehingga BPOM mengeluarkan peraturan ini gitu ya Mr. Blind. Betul. Silakan. Betul. Artinya dari 3 pertimbangan di atas maka perlu dibuatkan atau dibentuk peraturan untuk sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pengawasan dari BPOM itu sendiri, Mr. Z. Iya. Oke, teman-teman. Jadi kita transparan ya, teman-teman. Teman-teman kalau mau naik silahkan tapping aja, nanti kita naikkan ya. Ucapkan saja salam kenal, pasti kita naik. Ada Om Bule tuh, Mr. Z. Oh, ada Om Bule Lambe. Boleh, Om Bule Lambe. Mana Om Bule? Di sini kok cuma lambenya doang? Apa Om Bule bersedia untuk naik? Om Bule? Enggak Om Bule. Nah, tuh udah. Ya, selamat malam semua.
Selamat malam Om Malam Bule. Om. Om Bule Lambe. Minta maaf kemarin Mr. Z saya ke Semarang 3 hari, saya jenguk keluarga nggak sempat hubungi ya. Bagaimana mau hubungi nomor handphone saya aja tidak ditahu? Di DM maksudnya. Jadi DM Oh, saya iya. waktu itu nginep di DP Mall, di DP Mall. Astagfirullahaladzim, dekat itu. Pas lebaran ya? Iya, ada saudara keluarga di Semarang. Kita lihatnya cuman dia lagi di kelenteng doang. Iya. Oh, iya. Nginapnya di dekat DP Mall itu, Iya, itu di hotel, rooms in, room suite. ya. Oke, selamat malam Om Bule. Malam ini kita akan membedah terkait dengan peraturan Badan POM terkait keterlibatan masyarakat Om Bule. Ya. Apakah Om Bule setuju? Ya menurut saya apa sih yang setuju, karena juga nggak jelas sekarang kok semua bertindak jadi hakim, mau dokter, mau apa, jadi rancu banget. Sebenarnya itu kan mempermalukan si BPOM sendiri ya, dengan adanya huru hara ini sebenarnya yang malu dia. Terus si BPOM nanti di pengadilan dia jadi saksi, harusnya kan dia punya pengadilan sendiri. Kok Ya. dia harus datang sebagai saksi? Enggak, ini lo pertanyaanku. Apakah Om Bule setuju ya kalau kita bahas ini? Ya, ya setuju aja. Kalau kita- Harus gimana? Gimana sih? Ya iya lah, ya apa? Jangan pasrah Om Bule. Yang punya room siapa? Ya gue ya aja. Iya, bilang aja setuju Om Bule. Oke, setuju ya Om Bule ya? Setuju banget. Iya, saya pokoknya aku padamu Om Bule. Iya. Oke, saya tidak bacakan tentang apa namanya ini. Saya langsung ke pasal 1 ya, Mr. Oh, Black. jangan dulu, jangan dong. Jangan dulu. Jangan dulu gimana? Mr. Z. Terlalu cepat kita masuk ke situ. Lebih baik gini, sebelum kita bicara tentang peraturannya, kita bicara dulu tentang bagaimana kondisi di lapangan saat ini. Iya. Ya kan? Itu dulu. Oke, silakan. Baru nanti kita korelasikan dengan peraturan yang ada, apakah sesuai atau tidak. Nah, Oke. jadi ini kan ada Oke. ada Bu Fitri, ada Ica, ada siapa namanya Om Bule, ya kan, bisa menyampaikan sama kita semua, menginformasikan maupun teman-teman yang di bawah. Saat ini masyarakat ini yang dikatakan masyarakat ya, entah itu influencer, entah itu dokter, entah itu apoteker, entah siapapun, pokoknya masyarakat Indonesia, apakah saat ini sudah melakukan pengawasannya itu sesuai dengan peraturan? Atau jangan-jangan peraturannya sendiri diabaikan? Nah, coba menurut Om Bule atau Kak Fitri atau Ica misalkan, seperti apa sih bentuk-bentuk pengawasan itu yang marak di media sosial? Tadi ada kekecewaannya Om Bule. Om Bule tadi mengatakan bahwa ngapain ada begini, ada begono, tapi faktanya juga ada ini, ada itu. Silakan, bagaimana menurut Om Bule? Ya sekarang BPOM punya semua alat laboratorium nggak? Itu dulu deh. Kalau dia nggak punya, gimana dia bisa menganalisa semua keluhan dari masyarakat kalau dia sendiri nggak punya laboratorium? Dia mengandalkan laboratorium di luar negeri atau dalam negeri, misalnya seperti Astaxanthin, dia nggak punya alatnya untuk mendeteksi. Jadi kalau kita ngomong peraturan, dia sendiri nggak mampu, nggak punya alat yang cukup untuk tes produk. Oh, Nah itu maksud saya, kalau kita mau jadi juri, ya harus lengkap dong. Kita punya alat profesional untuk mendeteksi atau menguji laboratorium benar-benar sempurna. Kalau enggak gimana? Aku sebagai dokter bisa ke laboratorium merekayasa, habis itu saya datang ke BPOM, ini loh hasilnya, terus dia cuma ACC doang. Apaan kayak gitu? Iya dong. iya. Ya itu kan gimana, itu rancu banget. Jadi itu sangat subjektif, apalagi banyak alat itu, misal tentang vitamin atau mungkin skincare, itu alatnya nggak ada di sini. Bahkan diakui sendiri oleh dokter, maaf ya, tentang vitamin ini alatnya nggak di sini, nggak ada di Indonesia, adanya di Cina, di Amerika. Terus yang gaduh di sini, oh itu palsu. Padahal alatnya untuk tes produk ini nggak ada di sini. Terus gimana itu?
Iya, artinya bisa mengatakan berarti harus ada alat ujinya ya, Om Bule ya. Iya, baru kita bisa percaya sepenuhnya selama dia kita bisa rekayasa hasil dari suatu produk secara laboratorium kimianya itu di luar kita rekayasa, nanti disogok pula mungkin dilolosin mungkin ya. Ya itu kan gimana? Saya rasa mau jadi juri kok nanggung gitu. Apa tadi Om Bule namanya, Om Bule? Apa yang tidak bisa bahan apa yang tidak bisa di lab di BP POM? Vitamin astaxanthin itu alatnya tidak ada. Kan aku pernah jualan afiliator astaxanthin. Aku diserang sama dokter-dokter yang banyak gitu. Tapi mereka mengakui, ya kami nggak ada alatnya sih di Indonesia untuk mendeteksi vitamin astaxanthin ini, adanya di luar negeri. Dalam hati gue, lo udah tahu nggak punya alatnya, kenapa lo nyerang-nyerang gua? Kan Ya, ya, oke. Saya catat ini Om Bule. Jadi nanti pada saat kesempatan pertama akan saya sampaikan ya Om Bule ya. Ya ini salah satu vitamin, apalagi yang lain tuh skincare. Jadi mereka si buat Bepom sebenarnya dia cuman apa sih? Cuman juri sidak-sidak, tapi nggak bisa ya seperti MUI halal ya. Ya. Oke, tadi sudah kita bacakan tugas dan kewenangannya gitu ya Om Bule ya. Ya. Oke, sekarang kita masuk nih pasal 1 ya, pasal 1. Dalam peraturan Badan POM ini yang dimaksud dengan 1. Sediaan farmasi adalah obat, bahan bahan alam, termasuk bahan gimana sih? Termasuk bahan obat-bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi. Silakan Mr. Blind. Ya, Pasal artinya 1 ayat di pasal 1 ini secara spesifik mengatur bahwa apa saja yang dimaksud atau yang termasuk dalam sediaan farmasi. Ya, karena kan secara spesifik pengawasan ini kan di peraturan ini kan mengatur tentang pengawasan terhadap sediaan farmasi. Nah, Ya. artinya semua bahan alami, ya, kemudian kosmetik, kemudian suplemen kesehatan, itu termasuk dalam sediaan farmasi. Nah, artinya di pasal 1 ini, di luar daripada itu, tidak diatur dalam undang-undang ini atau peraturan ini. Peraturan Ya. ini, oke. Ya, artinya dia secara spesifik mengatur bahwa yang termasuk dalam sediaan farmasi adalah sebagai berikut yang tadi disebutkan. Itu artinya di luar daripada itu tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan ini. Gitu. Oke. Ini ruang Oke, lingkup ya, selanjutnya artinya pasal 1 ini tentang ruang lingkupnya. Ya, ruang lingkup terkait dengan obat ya, bahan obat Iya. ya. Oke, sekarang ayat 2 ya, ayat 2. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Monggo Mr. Blind. Nah, kembali lagi tadi sama pasal 1 dengan pasal 2 itu adalah mengatur tentang ruang lingkupnya. Tadi makanan olahan itu berarti semua bahan makanan yang telah melalui proses tertentu. Ya, artinya misalkan buah manggis diambil ekstraknya gitu. Makanya dia menjadi obat, suplemen. Lalu kemudian berbeda dengan tebu, misalkan dijual satu bungkul tebu doang, itu bukan. Dia itu termasuk tanaman. Tapi kalau sudah diolah dalam peras, terus kemudian ada bahan tambahan tertentu seperti es atau pemanis buatan, maka dia termasuk dalam olahan pangan atau makanan olahan. Artinya pasal 1 dan 2 secara spesifik mengatur ruang lingkup. Ruang lingkup terhadap peraturan perundang-undangan ini. Oke. Coba ditanya itu Bu Fitri tadi sudah baca doa apa belum? Kak Fitri? Hadir sudah. Udah, oke.
Oke, kita lanjut lagi Mr. Blind. Nanti kalau teman-teman kalau ada yang mau bertanya langsung di-cut saja nggak apa-apa ya. Saya di-cut nggak apa-apa.